Khas menjelang pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, apa rekomendasinya dari Pak Mino, Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas? Pak Mino, Ya, iya iya Mbak tadi Frisa. seiring dengan peluang Anda katakan IHSG yang sudah break di 6.150, masih ada target hari ini ke 6.200-an. Bagaimana dengan emiten-emiten yang baru saja saya informasikan informasi terbarunya? Mana yang kira-kira paling menarik meskipun dari 3 yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, semuanya kemarin ditutup menguat? Ya, sebenarnya untuk energi juga kemarin kan cukup positif ya. Mungkin respon terkait dengan tadi ya akuisisi kepemilikan saham. Nah, memang saat ini kan kondisinya di pasar komoditas ya, termasuk harga gas itu sedang mengalami kenaikan gitu. Jadi akuisisi dari energi itu sendiri itu tentunya akan berdampak positif terhadap kinerjanya di masa yang akan datang gitu, dan itu direspon cukup positif untuk market. Nah, untuk Ramayana memang kemarin laba bersihnya tadi ya udah cukup bagus dan responnya juga di market cukup baik ya. Walaupun sebenarnya kalau dari sisi pencapaian itu masih cukup jauh dibandingkan dengan level sebelum adanya pandemi COVID, tapi setidaknya ada menunjukkan adanya proses perbaikan. Oke. Ya. Dan BRI? BRI, ya. Untuk BRI sendiri ini sebenarnya saat ini lebih terkait dengan rencana revisinya ya Mbak. Tapi itu sebenarnya secara umum cukup positif, walaupun memang biasanya untuk revisi itu membuat harga sahamnya itu cenderung akan menuju harga right-nya gitu. Tapi secara umum tujuan dari revisi itu sangat positif gitu. Oke. Kita mungkin lebih agak ke teknikal satu-satu gitu ya. Misalnya energi Mega Persada, momennya lagi pas nih, harga gas lagi meningkat, kemudian juga ada penyelesaian akuisisi tambahan 20% saham energi Mega Pratama Inc. Strateginya seperti apa kalau mau berinvestasi di emiten yang satu ini? Ya, kalau untuk energi sendiri saat ini mempunyai resist yang cukup kuat di 132 ya. Kemarin closing kan di 121, artinya masih ada ruang yang cukup untuk teman-teman misalnya mau beli saham energi ya. Jadi potensi returnnya masih cukup menarik, walaupun ini kalau dari segi likuiditas kurang liquid ya. Jadi mungkin itu juga perlu dipertimbangkan. Oke, plusnya adalah returnnya masih menarik, tapi minusnya kurang liquid begitu. Iya, betul. Oke, sementara untuk BBRI? Ya, untuk BBRI sendiri hari ini kita juga rekomen ya, tentunya untuk teman-teman yang mau trading. Nah, untuk BRI sendiri saat ini resist terkuat ada di sekitar 3940. Jadi dengan closing kemarin yang di 3850, saya pikir itu masih cukup menarik untuk teman-teman yang mau trading di saham BRI. Nah, kalau untuk investasi sendiri, kita BRI juga masih merekomendasikan buy ya. Terlebih nanti setelah holdingnya terbentuk, ini tentunya akan membentuk suatu perusahaan yang cukup besar ya, dan target kita sampai akhir tahun untuk BRI ada di 4.600. BRI ada target di 4.600 sampai dengan akhir tahun, berarti masih berpeluang untuk dibeli ya? Iya, betul. Bahkan untuk terkait dengan right issue-nya ya, yang belakangan membuat harga sahamnya agak turun, itu saya pikir itu adalah kesempatan yang sangat bagus ya buat teman-teman yang mau invest di saham BRI gitu. Karena tadi aksi akuisisi ini dampaknya ke kinerja perseroan itu akan sangat positif. Baik, lebih baik BRI atau BBCA yang akan stock split? Sebenarnya ini pilihan yang sulit ya, karena apa? Karena dua-duanya ini dari sisi fundamental dua bank yang kinerjanya sudah teruji, kemudian prospeknya juga ke depan masih cukup bagus ya. Nah, terkait dengan BCA yang stock split, memang efek psikologisnya itu akan membuat harga sahamnya kelihatan lebih murah ya. Jadi dalam jangka panjang itu akan berpeluang membuat harga sahamnya akan mengalami kenaikan. Tapi dari sisi pergerakan harga, dari pergerakan jangka pendek ya, itu kemarin sudah menyentuh resistnya, jadi mungkin hari ini bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness sih, di level sekitar 30.400. Nah, untuk invest sendiri ya. Kalau untuk investasi bagaimana? Ya, kalau untuk investasi untuk BCA kita masih merekomendasikan buy ya.
target kita sampai akhir tahun itu di 36.000 sebelum stock split tentunya. Dua-duanya masih menarik ya, baik itu Ya. BBRI maupun juga BCA, karena dua-duanya juga liquid dan ada histori gitu. Satunya mau reissue, satunya lagi mau stock split. Tapi saat ini untuk Ya. BBCA, jangka pendek sudah cukup tinggi dan lebih baik buy on weakness. Tapi untuk investasi Iya. baik BRI maupun BBCA masih oke. Iya, betul. Rals bagaimana Pak? Ya. Ya, untuk RAL sendiri dalam 2 pekan terakhir ya, ini sebenarnya trennya udah mulai ada kenaikan, tapi ini pergerakannya masih terbatas ya. Resist terdekat itu di 660, penutupan kemarin di 645. Jadi targetnya sebenarnya dalam jangka pendek itu udah cukup terbatas. Jadi kalau teman-teman yang udah punya bisa di hold, tapi untuk yang beli mungkin agak limited ya. Dalam artian ya pertimbangan apakah potensi return yang ke level tadi ya saya sebutkan itu cukup apa enggak. Nah, tapi dengan melihat prospek recovery di ekonomi ya, kita Ramayana masih rekomendasikan buy juga untuk invest ya, untuk teman-teman yang tentunya untuk jangka panjang target akhir tahun kita itu di 850. Oke, bisa diukur ya, lebih senang untuk berinvest sampai akhir tahun masih ada target di 850 atau jangka pendek yang hanya sekitar 660 dari closing di 645. Agak pendek kalau untuk jangka pendek ya, agak sempit ya Pak Mino ya. Iya, betul. IPO dari Traveloka rencananya akan semenarik apa? Karena cukup banyak nih ya startup yang akan melakukan IPO. Peluang dari Traveloka layak untuk dicermati nggak Pak? Atau tunggu nih dari respon Bukalapak nantinya dulu? Ya, memang ini Bukalapak akan menjadi barometer ya, apakah IPO selanjutnya itu akan diminati apa enggak. Tapi terlepas dari itu, untuk Traveloka sendiri sebenarnya cukup menarik ya, apalagi generasi sekarang ya, generasi milenial itu mereka lebih suka liburan gitu ketimbang maksudnya misalnya kayak beli rumah atau segala macamnya gitu. Ini tentunya peluang pasar yang cukup menarik ya untuk Traveloka, walaupun saat ini memang cukup terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 gitu. Kita lebih berbicara ke jangka panjang gitu ya, atau ke depan, tidak untuk jangka saat ini di tengah mungkin agen-agen travel masih akan tertekan dengan adanya pandemi COVID-19 Pak Mino ya? Iya betul, karena mobilitas penduduk masih dibatasi gitu. Oke, Bukalapak akan menjadi barometer. Baik, nanti akan kita bahas mengingat pembukaan perdagangan sudah berlangsung pemirsa, tepatnya pukul 9 lebih 2 menit saat ini, tapi usai jeda pariwara berikut, pastikan Anda masih bersama kami.